Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini hikmah yang ke 1, 2, 3 ya. Sekarang yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatihi fid dharain amin. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk angka la takum bihi li nafsik. Arih nafsaka minat tadbir, bebaskan dirimu minat tadbir, dari mengurusi urusan-urusan yang sebenarnya sudah diurus oleh Allah. Jadi fama qama bihi ghairuk, hal-hal yang sudah diurus oleh Allah, la takum bihi li nafsik, janganlah engkau melakukan intervensi. Jadi begini, ini soal at-tadbir. Manusia ini seringkali melakukan intervensi urusan-urusan yang sebenarnya bukan urusan dia. Contoh, orang bekerja. Ketika dia bekerja, dia menentukan rezeki. Itu namanya menentukan rezeki, itu mengintervensi urusan Allah. Bahkan merencanakan rezeki. Ini namanya manusia mengambil alih hal-hal yang itu sebenarnya bukan urusan manusia. Urusan manusia itu hanya ikhtiar, bekerja. Loh, kalau begitu ketika kita bekerja, apakah tidak boleh membuat planning, organizing, ya, menentukan target? Harus. Tetapi hatinya tidak boleh menentukan. Itu urusan pikiran, bukan urusan hati. Hati ta'alluqnya kepada Allah saja, gantungannya kepada Allah saja. Supaya apa? Supaya kita itu merdeka ketika bekerja. Kenapa orang bekerja itu berat? Karena hatinya ikut bekerja. Hati tidak boleh ikut bekerja dengan dunia. Hati bekerja dengan Allah saja. Bekerja dengan Allah itu yang bagaimana? Bekerja dengan Allah itu wujud tawakul kita, syukur kita, ridho kita, terus menerus zikir kita kepada Allah, itu namanya muamalah billah. Bekerja dengan Allah. Pikiran bekerja dengan dunia, merencanakan ini dan seterusnya. Baru manusia itu namanya arih nafsaka, bebaskan dirimu. Manusia menjadi terbebaskan dari proses-proses yang melibatkan hubungan nafsu kita ini muncul di balik seluruh proses pekerjaan nanti. Nah, ini Nah, kalau begitu kerja kita bagaimana ya? Kerja kita akan menjadi kerja yang bagus. Karena bekerja berikhtiar itu adalah perintahnya Allah. Contoh, ini orang sholat. Sholat itu perintahnya Allah. Diterimanya sholat, kita nggak boleh intervensi urusan Allah. Ini sholatku saya rencanakan begini dan ini rencana diterima pasti oleh Allah. Itu namanya intervensi kita. Hati kita ketika sholat ya komunikasi. Maka posisi aqimis sholah
li dzikri, tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Itu muamalatul qulub, pekerjaannya hati. Syarat rukun sholat, pekerjaannya zahir. Gitu. Ini yang mesti dimudahkan. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya sampaikan ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa adz-dzikru fi shalah afdalu min ghairiha. Berzikir di dalam sholat. Apakah kita sudah mempraktekkan apa belum ini? Berzikir di dalam sholat itu afdalu min ghairiha, lebih utama dibanding berzikir di luar sholat. Nah, ini harus mulai kita praktekkan. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, full zikrullah hati kita. Karena tidak ada waktu, situasi yang benar-benar diberi penghargaan yang sangat mulia oleh Allah ketika manusia berzikir, kecuali di dalam sholat. Di luar sholat ya harus, tetapi itu nggak bisa diulang, soalnya sudah nggak bisa diulang. Aduh, kenapa sholat subuhku tadi tidak? Kalau begitu besok subuh besok subuh ya besok subuh yang berbeda. Nah, ini kita harus kita berikhtiar menyiapkan forum zikrullah itu fi shalah, di dalam sholat itu disiapin betul supaya wujud manifestasi zikrullahnya di dalam sholat itu adalah hati kita musyahadah. Musyahadah itu suasana diawali ya 3 unsur. Zikir di dalam sholat bil muraqabah, bil musyahadah, nanti puncaknya bil ma'rifah. Ini namanya tahqiqul ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Jadi muraqabah itu sebuah kesadaran Allahu raqib, Allah terus menerus full mengawasi aku, melihat aku dengan sepenuh rahmat kasih sayang yang melimpah kepadaku ketika Anda sholat. Maka suasana husnudzon, suasana syukur, suasana ridha, ya, suasana mahabbah kita siapkan betul, karena Allahu Raqib, luar biasa. Ketika Anda sholat baru muncul suasana musyahadah nanti. Nah, ini artikel fi shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali bahwa kita ini seringkali ngeyel gitu loh, ngeyel kepada Allah itu luar biasa. Ngeyel kepada Allah sampai Allah itu dulu sebelum kita dihadirkan di dunia di zaman azali itu kan walaqad aradnal amanah, ya, amanah ini sudah ditawarkan kepada gunung,
bumi, langit seisinya. Maksudnya seluruh makhluk itu pernah ditawari oleh Allah mengenai amanah, amanah ilahiyah. Tapi semua angkat tangan, merasa tidak pantas, tidak mampu, berat. Tapi manusia itu tiba-tiba, Allah, saya saja Allah, gitu loh manusia itu. Yang terima ini saya saja. Allah lalu menyebut innahu kana dzuluman jahula. Manusia ini benar-benar zalim dan bodoh. Kok ya mau ya menerima amanahku ini? Nah, ini satu karakteristik yang oleh Allah disebut dzuluman jahula, tetapi ada misteri di balik kalimat dzuluman jahula. Allah sedang menyembunyikan rahasia mulianya manusia sebenarnya dengan membungkus kata-kata dzuluman jahula. Nah, ini juga rentetan secara primordial induk dari sebuah ujian kelak di dunia. Manusia ini seringkali kan misalnya begini, ini ada satu amanah gitu ya, siapa yang mau memangku amanah ini? Banyak orang angkat tangan, walaupun dia tidak angkat tangan, hati mengatakan saya pengen rasanya pengen jadi direktur itu, pengen jadi ketua itu, pengen jadi presiden itu, pengen itu kan amanah semua isinya. Itu kan sama dengan tadi itu, usul saya saja Pak yang maju gitu. Innahu dzuluman jahula, innahu kana dzuluman jahula. Jadi itu juga awal nantinya muncul intervensi itu ya, tadbir itu, sampai Ibnu Athaillah itu menulis kitab khusus mengenai tadbir itu, judulnya Al-Isqatut Tanwir fit Tadbir, At-Tanwir fi Isqatut Tadbir, maaf bukan Isqatut Tanwir, At-Tanwir fi Isqatut Tadbir, pencerahan untuk menggugurkan campur tangan manusia. Nah, apa yang tadbir yang mana, yang hal yang mana yang boleh kita itu istilahnya dari usaha kita ini kita ya seluruh al-awamir wan nawahi itu yang perintah, semua perintahnya Allah itu kita urus, seluruh larangan Allah kita urus. Jangan sampai orang mengurus contoh amar ma'ruf nahi mungkar, itu tadbir yang harus kita lakukan. Tetapi soal hidayah itu sama sekali kita tidak boleh memasuki wilayah itu. Kenapa banyak orang amar ma'ruf nahi mungkar marah-marah? Karena dia merasa bisa ngasih hidayah orang-orang itu. Nah, ini namanya mengintervensi Tuhan ya. Kita saja, oh ada orang melanggar ini, kita omelin habis-habisan. Ini namanya, kenapa? Karena merasa kita bisa memberi hidayah orang itu, petunjuk pada orang itu. Ini penting sekali. Makanya tetapi kalau ada hal yang di luar batas kemampuan kita, itu pun oleh Rasulullah SAW ya masih diperbolehkan, tetapi itu disebut ad'aful iman. Itu namanya man ra'a minkum munkaron ya, yang terakhir kan fal yughayyir biqalbih fadzalika ad'aful iman. Orang merubah kemungkaran dengan hatinya, itu adalah ad'aful iman. Maksudnya hatinya ingin ikut merubah gitu loh.
bukan kita gerundel, bukan, maksudnya bukan itu. Jadi ini disebut ataful iman itu karena kita intervensi soal hidayah, bisa berubahnya hati untuk lebih baik itu Allah, bukan kita. Jadi kalau kita ini amar ma'ruf nahi mungkar kok emosi yang di luar kemampuan kita, emosi itu harus cepat istighfar kita malahan. Itu karena apa? Kita merasa bisa memberi hidayah orang itu nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dilanjutkan ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirah minka. Seriusmu, istihadmu, upayamu terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Wa taqsiruka fima tuliba minka, sembronomu, ya, meremehkan hal-hal yang dituntut oleh Allah darimu, itu termasuk bukti mata hatimu sedang kabur. Jadi ini yang terjadi manusia umumnya. Manusia beriman ini, manusia beriman itu lebih senang istihad terhadap hal-hal yang sudah dijamin. Contohnya orang sholat pahalanya sekian gitu ya, orang jamaah dapat 27 derajat. Ketika sholat jamaah itu yang diingat kok 27-nya, kok enggak yang diingat yang disembah yaitu Allah. 27 itu sudah dijamin oleh Allah, ngapain diingat-ingat? Orang beriman, berbuat baik, dijamin masuk surga. Begitu dia beriman, berbuat baik, yang diingat surganya. Aku cari surga Loh, surga itu sudah dijamin. Kok kita ingat-ingat, kita atur surga itu? Bahkan manusia sering membayangkan surga. Membayangkan surga itu intervensi terhadap hal yang diatur oleh Allah, dijamin oleh Allah. Manusia sering membayangkan surga, padahal seluruh bayangan manusia tentang surga tidak seperti yang Anda bayangkan. Pasti salah. Jadi jangan pernah dibayangkan surga itu. Berdoa Allah menjamin qabul, contoh. Tapi manusia sering mengatur Allah, ya Tuhan besok pagi ini harus dikabulkan Tuhan. Bentuk pengkabulannya begini. Gitu. Ini namanya ijtihaduka fima duminalak. Nah, kayak begitu. Itu memang mata hati kita waktu itu lagi kabur, jadinya begitu. Melihat nur itu nggak bisa. Itu biasanya diikuti berikutnya wa taqsiruka fima tuliba minka. Kita ini biasanya langsung sembrono meremehkan hal-hal yang dituntut oleh Allah. Yang dituntut oleh Allah ya dibalik kewajiban, tindakan kebajikan itu kan tuntutan Allah. Mestinya tugas kita itu terus, bukan menentukan, bukan mengatur Allah tadi. Jadi ini pengennya Allah itu, para hambanya itu ketika menghadap kepada Allah, ketika mewujudkan kehambaannya itu dalam suasana yang terang, enak, merdeka, ringan, bebas dari belenggu-belenggu yang menghimpit dirinya, kan itu. Nah, tapi ya itu tadi, innahu kana dzuluman jahula, manusia itu mencari repot. Itu tadi, manusia seringkali menzalimi diri sendiri dengan mengambil alih hal-hal yang diurus oleh Allah. Ya. Jadi
Termasuk misalnya ketika Allah itu menjanjikan apa ya, fadhailul a'mal, orang yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sekian kali nanti begini. Oh iya, itu saja sudah, itu urusanmu Allah. Urusanku membaca dan menghayati ini semua. Aku nggak kepingin itu muncul yang sekian itu nanti menjadi hijab. Maka Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili menyebutkan la takun farhuka fid du'a bi ijabati du'aik. Janganlah kebahagiaanmu, kegembiraanmu dibalik Anda berdoa ketika justru ijabahnya muncul dari Allah. Nah, ini umumnya orang habis berdoa diijabahi betul oleh Allah, gembira dia. Kenapa kamu tadi gembira? Terkabul, Pak. Kan gitu. Fatakunu minal mahjubin. Itu membuat Anda justru terhijab dari Allah. Coba kita bahagia pada wujud kekabulan doa kita. 1 jam kita senang, 1 jam kita sedang kehilangan Allah ketika itu. Mahjub namanya, terhijab. La bimunajati maulak, sesungguhnya kebahagiaanmu mestinya engkau ditakdirkan bisa munajat kepada Tuhanmu. Itu yang kita urus ya. Tadbir kita adalah alhamdulillah ya Allah, aku bisa engkau takdirkan berdoa. Mesti yang begitu. Coba kalau engkau engkau takdirkan berdoa kepadamu, berdialog dengan engkau. Aku pasti berdialog dengan makhluk, berdialog dengan nafsu, berdialog dengan alam yang enggak jelas semuanya, dan aku kehilangan engkau. Alhamdulillah engkau takdirkan aku munajat ya Allah. Kita ini kalau enggak berdoa sebulan ya, hati kita ini sudah atos semua, keras semua ya. Enggak berdoa sebulan saja ini manusia itu sudah jauh rasanya dari Allah. Nah, maka disebut doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Apa? Karena dengan berdoa manusia itu tadi rak di hadapan Allah. Suasana tak berdayanya muncul ketika berdoa. Suasana hina dinanya, fakirnya, lemahnya itu muncul. 4 hal itu adalah yang menyangga kehambaan kita ketika kita sedang beribadah. Coba kalau kita beribadah, Allahu Akbar, Tuhan, aku ini sholatku yang hebat loh ini loh. Allahu Akbar, aku jadi orang mulia nih sekarang Tuhan menghadapmu loh. Kehambaan kita hilang-hilang semua itu. Apalagi fakirnya enggak, Tuhan aku sudah banyak ibadahku, rasanya sudah cukup deh ibadahku. Enggak bakal dia punya fakir kepada Allah. Bahaya. Makanya ketika orang berdoa, ya Allah, menyadari dia, ya Allah, ana abduk, aku ini hambamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka setelah ayat itu isinya ayat doa, ihdinas siratal mustaqim. Ayat doa. Ini gambaran mengenai hal-hal yang untuk lebih yakin, kita belajar yakin, bukan keyakinan. Keyakinan sudah ada, yakin yang belum ada. Manusia itu seringkali kehilangan yakin. Banyak orang yakin, yakinnya pada diri sendiri.
Yakin pada diri sendiri itu menimbulkan arogansi, ya. Arogansi biasanya. Begitu dia yakin pada dirinya sendiri, kemampuannya, kompetensinya, ininya, ada kesombongan itu ada. Yakinnya pada Allah, yakin pada diri sendiri biarlah akibat yakin kita kepada Allah. Lalu billah bersama Allah, aku mampu, bersama Allah aku bekerja, bersama Allah aku bertindak, aku menyampaikan sesuatu, ini macam-macam, harus billah, harus bersama Allah. Karena apa? Karena tidak satupun makhluk, situasi, nuansa di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali Allah mendampingi semuanya. Kok Tuhan sering kita singkirkan ini, bagaimana ini? Nah, ini semua tadi yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah supaya kita belajar yakin, termasuk yakin pada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Rizki sudah dijamin, rezeki itu nggak usah ngurusi rezeki. Di Al-Quran tidak ada perintah mencari rezeki, nggak ada loh ya. Di Al-Quran itu yang ada perintah bekerja sebaik-baiknya, beramal sebaik-baiknya. Ini karena rezeki itu sama juga khusyuk di dalam sholat. Itu kita tidak diperintahkan khusyuk. Khusyuk bukan masuk fi'il amar, kata perintah di dalam sholat, di dalam Al-Quran. Manusia merekayasa khusyuk, oh nggak bakal bisa. Manusia hanya bisa menyiapkan khusyuk. Bagaimana anugerah khusyuk, mauhibah ilahiyah tadi, ya itu urusan Allah. Maka ketika kita sholat, aku khusyukku kok masih kadang-kadang ini ya Allah, ya harus ridho, kita harus ikhlas, ridho, tawakal tetap. Nah, malah ditambah lagi oleh Allah, syukur ditambah lagi, sehingga manusia tidak boleh membayangkan khusyuk. Nanti Anda, wah ini tadi khusyuk saya, lah ini dari mana kita tahu itu khusyuk yang final, khusyuk yang final? Manusia ini seringkali memblokir imajinasinya terhadap hal-hal ya, ini termasuk hal-hal yang hubungannya ini sudah diurus oleh Allah, ini urusan. Maka bebaskan dirimu, katanya bebaskan dirimu, arih nafsaka minat tadbir, itu tadi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hubungannya dengan hikmah berikutnya, la yakun ta'akhuru amadil ata' malal hafid du'a mujiban liyasik wa walladhi dhamina lakal ijabah fima yakhtaru lak la fima yakhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ini contoh implementasinya. Janganlah ditundanya anugerah Allah kepadamu. Ya, kita ini berdoa, malal hafid du'a, ketika doa kita terus menerus kita lakukan, kok belum engkau beri Allah, kok belum engkau ijabahi Allah, kok belum muncul pemberianmu Allah, mujiban liyasik, membuat Anda putus asa berdoa. Jangan itu. Kenapa? Fawalladzi dhamina lakal ijabah, Allah lah yang menjamin ijabahnya bagimu. Fima yakhtaru lak, ijabahnya akan dipilihkan oleh Allah kepadamu, bukan menurut pilihanmu.
Kita hanya bisa meminta. Kapan? Wa fil waqtil ladzi yurid, menurut waktu yang dikehendaki oleh Allah. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang Anda inginkan. Manusia memiliki durasi, manajemen waktu, lalu di situ manusia tiba-tiba menghendaki Tuhan, saya mohon begini jam sekian Tuhan. Nah, itu namanya, kalau orang sering kali begitu, biasanya nanti jam segitu kok enggak muncul, putus asa biasanya orang. Ya, orang kenapa putus asa berdoa? Karena seringkali menentukan waktunya, ya, menentukan bentuk pemberiannya. Padahal Allah mau ngasih 1 miliar gitu. Di balik doa itu ada 1 miliar disiapkan oleh Allah. Tapi karena kita menentukan cuman 1 rupiah saja yang dikasih serepes oleh Allah, 1 rupiah. Nah, ini banyak hilang anugerah itu gara-gara kita itu mengatur. Oleh sebab itu dunia tasawuf itu adalah spirit yang sudah pasca pahala sebenarnya, pasca fadilah. Jadi kalau Anda melakukan amaliyah tasawuf, sudah tidak boleh lagi bertanya, Pak, fadilahnya amaliyah ini apa Pak? Itu sudah tidak lah, itu sudah masa lalu kita semua. Ya, itu zaman ketika kita taman kanak-kanak, masih kecil, supaya rajin belajar diiming-iming permen gitu aja. Tapi ketika mahasiswa sudah tahu pentingnya ilmu pengetahuan, Anda bahkan bayar pun mau, nggak usah malah keluar duit Anda untuk bayar kuliah. Ya, jadi sudah harus dibuang. Nanti apa? Nah, tadi kita akhirnya karena fadilah ini tadi tercetak terus, kita seringkali Tuhan mana fadilah yang itu kok nggak muncul. Nah, lalu Anda konsultasi kepada guru Anda, kiai Anda, Pak Kiai kok belum berhasil begini. Akhirnya kiainya nggak kalah jawab. Iya, kamu wiridannya kurang ikhlas kemarin. Wah, jadi ini soal apa ya? Soal kita ini ya namanya tasawuf itu sudah pos itu tadi, sudah pasca itu semua, ya. Ya, pasca pahala, pasca surga, pasca siksa juga gitu ya, pasca neraka. Jadi yang diinginkan adalah hubungan tadi. Berdoa bukan lagi wujud ijabahnya, tapi berdoa adalah kebahagiaan bisa interaksi dengan Allah. Ini itu namanya hijab itu terbuka gitu. Ada orang minta doa supaya dibukakan rahasia dengan amalan-amalan tertentu. Saya nanti biar tahu apa rahasia daun-daun di depan itu, apa rahasia seluruh pikiran manusia. Loh, apa dia nggak tahu kalau ketika dibukakan rahasia itu malah terhijab dari Allah dia? Begitu dibuka, wah, semakin terpesona pada daun dan rahasia daun. Kehilangan Gusti Allah dia, sang pencipta daun. Nah, kenapa? Ini karena dia tujuan tadi di balik apa yang dia lihat,
masih saja dia kepingin melihat rahasia yang sangat berhubungan dengan frame-frame di pikiran dia. Nah, berbeda ketika seseorang memandang itu melalui mata hatinya, maka rahasianya yang muncul adalah langsung berhubungan dengan Allah. Asma af'al sifatnya tumbuhnya adalah naiknya kualitas ketakwaan dia, keimanan dia. Semakin sadar, semakin khudu, semakin patuh, semakin itu. Baik, nanti kita lanjut setelah sholat zuhur.